Ternyata yang tidak diketahui oleh masyarakat selama ini adalah bahwa ketika kita menyembelih seekor sapi misalkan, maka sapi yang lain tidak boleh ngelihat, Mbak. Bahkan pahala yang cukup banyak. Tetapi ketika dia menyembelih dan salah jatuhnya daging itu haram, maka sesungguhnya yang dibagikan ke masyarakat adalah bangkai. Dan ini sudutnya ini, oke. Karena sebagai contoh kalau kita menggunakan pisau seperti ini, Bapak. Ya, Pak. Nah, ini kalau dia pakai gaya tarik kan seperti ini aman tangan kita. Ini di sini aman. Tetapi kalau ini sudah banyak sekali orang seperti ini, ketika dia mau menyembelih dengan gaya tarik seperti ini, sapinya bergerak. Dan Halo kawan Baper, berjumpa lagi di Baper, Mbak Omong Pertanian Peternakan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang. Gimana nih kawan Baper kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Kawan Baper, kemarin kan kita udah berbicara tentang Singgako, salah satu produk andalan dari Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang. Materi yang sekarang ini nggak kalah menarik kita sediakan, yaitu tentang bagaimana manajemen kurban. Nah, sekarang ini menjelang Idul Adha, pasti kawan Baper harus wajib mengetahui bagaimana sih manajemen kurban yang baik dan benar itu. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan salah satu narasumber kita. Dulu pasti kawan Baper pernah menonton Bapak ini. Dulu Bapak ini sebagai orang luar, sekarang sudah menjadi orang dalam. Siapa lagi kalau bukan Bapak Hendro Cahyono SPT MMMSC. Halo, apa kabar Bapak? Sehat? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Nah, berbicara nih Pak tentang manajemen kurban, apa sih yang harus diketahui masyarakat dan bagaimana sih persiapan gitu menyongsong Idul Adha ini begitu Pak? Oke. Baik, terima kasih Mbak Sofi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sahabat Baper. Ya. Jadi sebenarnya Idul Kurban ini adalah salah satu ibadah yang mulia bagi umat Islam karena di situ ada pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah. Ya. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan dengan baik. Sayangnya di masyarakat karena mungkin ketidaktahuan atau informasi belum nyampe mereka sehingga mereka menjalankan ini tuh ala kadarnya, Pak. Iya. Salah satunya adalah yang paling mengenaskan menyembelih sapi ala kadarnya dengan pisau seadanya sehingga malah seolah-olah di sana terjadi penyiksaan terhadap hewan itu sendiri. Nah, itulah yang sekarang coba kita gagas untuk kita mengedukasi masyarakat gitu. Bagaimana menjalankan ibadah ini dengan baik gitu tanpa ada dalam tanda petik penyiksaan terhadap hewan. Ini gitu. Jadi harus benar-benar juga memperhatikan animal welfare yang sedang dicanangkan oleh pemerintah juga. Betul. Ya Pak, dalam nggak asal bunuh begitu ya Pak istilahnya gitu ya Pak. Jadi apa yang harus masyarakat ketahui nih sebenarnya? Baik, yang pertama tentu adalah pengetahuan tentang bagaimana sih menjalankan ini gitu. Sebagai contoh adalah bahwa hewan ini juga butuh disejahterakan, Mbak, gitu loh. Iya. Karena salah satu syarat di sana ketika hewan itu stres, Mbak, maka itu menjadi akar masalah pertama. Dia stres maka handlingnya akan susah. Hasil output terakhirnya adalah daging yang dihasilkan kualitasnya akan turun. Jadi keras biasanya gitu ya, Pak. Keras dan dia cepat sekali busuk gitu. Itu jadi masalah. Sehingga itu perlu diedukasi ke masyarakat sehingga mulai dari bagaimana tidak hanya bagaimana cara menyembelih tapi juga memperlakukan bagaimana hewan itu. Penanganannya pertama, bagaimana dia ditarik dari kandang, dibikin di kandang jepit seperti sampai pemotongannya gitu ya Pak. Sebagai salah satu contoh saja Pak. Ternyata yang tidak diketahui oleh masyarakat selama ini adalah bahwa ketika kita menyembelih seekor sapi misalkan, maka sapi yang lain tidak boleh ngelihat, Mbak. Karena nanti itu ketakutan. Memicu stres ya. Memicu Iya, stres Pak, itu. Konsekuensinya yaitu di handlingnya sulit, terus akan darah cepat bisa aja mampet gitu salurannya sehingga darah tidak lancar, sehingga proses kematian pun cukup lama
dagingnya dihasilkan rendah dan lain sebagainya. Yang Dan- seperti itu yang selama ini belum diketahui oleh masyarakat. Merugikan sekali ya Pak ya. Betul. Kalau misalnya udah potong nih, padahal sapinya dipotong dalam keadaan stres, ya dagingnya cepat busuk. Jadi nggak termanfaatkan juga ya Pak ya. Nah, itulah dikhawatirkan kan nanti yang harusnya daging ini adalah sumber protein yang tinggi bagi masyarakat, itu Iya. akan menyehatkan, Iya. ternyata malah merugikan. Benar. Selain itu gini Mbak, bahwa status jagal ini adalah profesi yang berat loh Pak. Kenapa saya katakan berat? Ketika si jagal itu menyembelih sapi dengan baik dan dihasilkan daging yang halal, Ya. insya Allah itu akan membuat masyarakat sehat dan secara agama dia akan mendapatkan pahala yang cukup banyak. Tetapi ketika dia menyembelih dan salah jatuhnya daging itu haram, maka sesungguhnya yang dibagikan ke masyarakat adalah bangkai. Oh. Itu yang jadi masalah. Sehingga kita terus harus bergerak untuk selalu mengedukasi masyarakat tentang bagaimana manajemen kurban ini. yang baik dan benar. Iya. Oke. Apa sih sebenarnya yang harus dipersiapkan? Itu kan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat sekarang ini, Iya. kurangnya pengetahuan manajemen kurban itu ya Pak. Nah, apa sih sebenarnya yang harus disiapkan oleh seseorang yang juleha tadi ya Pak, seorang jagal untuk memanajemen kurban sekarang? Oke. Ya. Jadi pertama saya jelaskan Mbak ya. Jadi yang kita siapkan di sini adalah jagal yang paham syariat. Ya. Kalau juleha itu Mbak, itu nanti ada prosesnya, sertifikasi. Oh. Nanti kita bahas belakangan ya. Oke, siap. Tentang sertifikasi, bagaimana sertifikasi itu dijalankan. Itu baru statusnya nanti adalah seorang juleha. Ya. Tapi saat ini adalah saya pengen mendidik seorang jagal yang paham syariat. Jadi Oke, harus kita siap. bedakan. Ya. Oke. Baik, yang pertama adalah Pak, tentang manajemen kurban ini adalah bagaimana seorang jagal ini memperlakukan ternak dengan baik. Misalkan ya tadi saya katakan, kalau misalkan di sebuah masjid itu akan menyelenggarakan penyembelihan hewan, maka dia harus membagi beberapa tempat yang dipisahkan secara tegas. Oke. Dalam artian begini, contohnya, tempat hewan transit harus terpisah benar dengan tempat penyembelihan. Ini efeknya dari nanti agar hewan yang masih hidup, yang ngantri untuk disembelih, tidak melihat temannya disembelih. Oke, itu yang pertama Pak. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua adalah memisah lagi tempat pengulitan dan tempat pencacahan daging. Ini Oke. bicara tentang bagaimana kita menghasilkan daging yang asuh tadi. Oke. Oke, sehingga benar-benar. Tetapi saya tidak mengatakan bahwa pembatasan itu harus bagus, Ya, harus dengan pakai biaya mahal, tidak. triplek apa Oh, gitu enggak, ya, Pak. seperti itu. Cukup misalkan dengan spanduk bekas, yang seperti itu cukup. Oh ya, gitu loh. pokoknya tertutup itu Pokoknya tertutup, mata-mata nggak bisa. sapi Ya, ya Pak. betul. Ya, oke. Yang jelas pertama syarat dari tempat transit hewan itu adalah dia teduh. Teduh. Dia teduh, kemudian Yang tenang. menghindari stres panas juga ya Pak ya. Terus tenang, jauh dari keramaian gitu. Cuman permasalahannya di masyarakat saat ini adalah ketika ada sapi ditaruh di halaman masjid, ini adalah daya tarik bagi anak-anak. Ini mainan baru bagi mereka gitu loh. Sehingga mesti rame, anak-anak pengen berusaha untuk ngasih makan dan sebagainya. Ini adalah stresor ini bagian dari stresor. Malah tambah stres sebenarnya sapi ya Betul. Pak, tapi nggak dipahami oleh masyarakat. Iya. Jadi berarti dalam satu pemotongan, kalau misalnya di masjid itu udah harus dalam keadaan yang ini juga ya Pak. Atau memang tadi sapinya dipisahkan benar-benar ya Iya, dari betul. lingkungan yang tidak efektif Iya. gitu ya. Tetapi sebenarnya sudah tidak, itu bukan menjadi masalah besar Mbak. Karena apa? Karena sapi itu nanti otomatis kalau disembelih besok paginya, maka malam ini dia sudah istirahat. Oh, Permasalahannya adalah ketika sapi itu baru datang pagi, kemudian akan segera dieksekusi di siangnya. Ini yang menjadi masalah. Tetapi kalau dia sudah istirahat malamnya, insya Allah sudah tidak ada masalah di sana karena sapi sudah istirahat sehingga sudah tenang nanti bisa gitu ya, enak Pak. ya. Oke. Itu jadi pertama adalah tentang bagaimana Pemisahan. kita pemisahan tempat-tempat ini. Transit ya. Iya. Yang kedua tadi pemisahan sapinya, yang Betul. berikutnya apa lagi Pak? Yang kedua adalah skill dari para si jagalnya ini. Skillnya ini nih, ini yang paling penting, Ya, yang skill ini karena utama gini, juga Pak. ya Pak. Oke. Betul, karena gini, selama ini kan, mohon maaf, yang ditunjuk menjadi juru sembelih atau jagal di sana adalah dalam tanda petik orang yang dianggap paham agama. Sedangkan bukan hanya itu aja modalnya. Seharusnya bukan itu Iya, ya dia Pak. harus memahami sedikit tentang anatomi sehingga dia tahu titik cembelihan ada di mana gitu. Oh, Karena kalau sapi, Mbak, dari lehernya aja dia salah tempat titik eksekusinya, kembali lagi dia lama matinya. Bahkan tidak jarang sapi itu sudah disembelih, bangun dan lari sapinya.
masih belum putus surat nadinya Iya. gitu, masih hidup gitu ya. Sebenarnya sekilas secara kasat mata seolah-olah sudah putus karena darah sudah berceceran. Tapi ternyata sasaran target utama kita, arteri karotis itu, pembuluh darah yang dari jantung ke kepala itu ternyata belum putus. Bisa saja karena nyembelihnya terlalu atas, mendekati sangat mepet dengan rahang, atau bahkan terlalu turun. Oh, ada triknya juga Iya, ya Pak. jadi harus menarik nih, benar-benar, iya. menarik. Kalau sebenarnya mudahnya Mbak ya, kalau kita bicara tentang anatomi secara kan ini sulit untuk dipahami oleh masyarakat. Iya Mas, apalagi masyarakat Iya. yang umum saja gitu Pak. Ya, biasanya saya mengatakan udahlah paling enak adalah sekitar 4 jari Mbak dari rahang. 4 jari dari lahang Dari sapinya. rahang atas, iya. Ya. Itu langsung disitulah kira-kira titiknya yang tepat. Untuk sapi kita ya, sapi lokal, sapi Bali itu kira-kira seperti itu. Oh, untuk sapi-sapi lain juga ada. Sapi lain ada ukurannya Ukurannya tersendiri, lagi gitu. ya, Tapi Pak. kan sekarang kita bicara pada masyarakat sekitar kita. Sekitar Gitu. NTT, kawan Iya. baper di Nusa Betul. Tenggara Timur. Oke. Iya. Itu jadi sehingga itu harus kita edukasikan bahwa titik yang tepat ada di sini sebagainya, dan sebisa mungkin teman-teman yang calon-calon jagal di masjid ini kita ajak praktek sekalian. Alhamdulillah di sini RPH Bumiko ini sangat terbuka bagi siapapun yang mau belajar, tapi Iya. dengan catatan ya kita harus ngawal gitu. Nah, sehingga oleh karena itu kita harus terus menginformasikan kepada masyarakat, yuk kita belajar bersama. Oke. Teorinya kita bicarakan di kelas, prakteknya kita ke RPH Bimoku. Dan tadi sertifikasi ya. Nanti Nah, oke Pak. nanti kerucutnya pada sertifikasi. Aneh. Saya tertarik nih, udah penanganannya, kemudian pastinya harus disertai dengan perlengkapan yang menekan. Betul. Kalau misalnya tukang jagal biasanya pakai alat yang seadanya atau yang penting pisaunya tajam. Tapi sepertinya ini terlalu lengkap Pak. Saya jadi penasaran, kayaknya lebih kompleks daripada itu gitu. Iya. Tolong dong Pak dijelaskan. Oke Mbak, jadi setelah tadi kita bahas tentang bagaimana kita memanage tempat itu untuk mengarrange-nya, tempat ini untuk transit ternak, Iya. untuk penyembelihan, untuk cacah daging, terus Bahkan kemudian kita bicara titik tentang pemotongan. skill-nya jagal Iya. itu. Nah, yang tidak kalah penting adalah bagaimana alat-alat yang mensupport jagal itu. Oke, siap. Ya. Sudah rame Jadi, nih Pak. ya. Gila. Seram sih, tapi ya ini adalah ilmu pengetahuan ya Pak. Jadi gini Mbak, apalah artinya ketika skillnya jagal itu bagus, ternyata tidak didukung dengan peralatan yang ya salah satunya peralatan yang aman bagi si jagal itu Ya. sendiri. Salah satu contoh tali nih Mbak. Ini adalah tali karmantel, jadi ini biasa yang dipakai anak-anak naik gunung itu. Tali ini lebih soft, dia lebih aman digunakan. Kenapa? Karena kalau yang tali nilon biasa, Mbak, itu resikonya bisa mencederai tangan si panitia itu. Oh iya, kalau tergesek panas Panas, malah iya. jadi melepuh ya Pak Iya, tangan melepuh kita. itu. Kalau jadi ini pakai lebih soft, ya. tali apa Pak? Karmantel namanya. Tarmantel, Ya. oke. Dia lebih soft, kemudian lebih kuat. Ini biasa dipakai anak-anak naik gunung itu, para pecinta ya. alam naik gunung itu dengan ini. Ya, ini lebih aman gitu loh. Tidak mudah mencederai tangan kita. Iya, membuat tangan melepuh ya Pak. Pas Iya. saat menarik Menarik kalau gitu. misalnya sapinya melawan gitu Iya. ya. Oke. Karena memang konsekuensinya, Mbak, sapi Bali ini dalam dunia perjagalan dikenal dengan sapi sirkus namanya. Oh, susah Karena di handle-nya ya iya, Pak ya. karena banyak sekali tingkahnya gitu. Ya itu Oke. memang harus benar-benar harus diperhatikan. Agak-agak susah di handling, jadi harus benar-benar aman daripada talinya juga ya Iya. Pak. Kemudian Pak, Kemudian ini yang tidak kalah penting adalah minimal tangan. minimal tangan kiri kita ini pakai sarung tangan anti gores seperti ini. Nggak usah yang terlalu mahal, Mbak, ini murah kok. Murah-murah aja gitu. Ini harus, kenapa? Kembali lagi, apalah artinya seorang jagal yang gagah perkasa dengan peralatan komplit ternyata dia bisa melukai dirinya sendiri. Iya. Itu yang ngangkon. Nah, kemudian kita harus pakai helm untuk ya ini sebagai SOP dari keamanan bekerja kita. Kemudian sepatu boot ini adalah untuk mencegah, karena kita berhubungan dengan air dan darah. ya Pasti licin gitu loh. siapa tahu sapinya juga menendang Sapinya gitu iya, ya Pak. itu jadi untuk keamanan kita. Sapi Nah, Bali nih, sirkus. sapi sirkus. Nah, yang terakhir, Mbak, tools yang paling penting adalah tentang pisau itu sendiri. Iya.
Nah, selama ini yang bisa digunakan oleh masyarakat kan pisau-pisau biasa-biasa itu aja, Mbak. Iya Pak, pisau Iya. rumah tangga. Pisau rumah tangga itu Ini terlalu yang banyak macamnya ya Pak. ya, karena memang ini pisau-pisau spesifik, Mbak. Jadi ada fungsi khusus gitu. Sebagai contoh ini, Mbak. Ini seolah-olah pisaunya sama ini. Seolah-olah kayaknya bisa untuk menyembelih. Memang bisa untuk menyembelih semua. Tetapi ada yang membedakan tingkat safety-nya. Perhatikan ini. Ciri-cirinya ya Pak. Ini kan ini ada stoppernya. Sehingga ini aman untuk tangan kita. Kawan baper, Yang ini- jadi diperhatikan ya, Iya. ada ciri-ciri yang aman, yang sangat aman untuk dipakai gitu ya Pak. Betul. Ada apa nih tadi Pak? Stopper. Stoppernya, ya. Kalau yang ini Nggak nggak ada. biasa ya. Biasa Biasa aja. aku pakai di rumah yang begini Pak, nggak itu ada ini bahaya. yang ngiris bawang. Kalau untuk levelnya ya, untuk menyembelih bawang enggak masalah. Tapi menyembelih sapi yang bermasalah. Bahaya Pak, harus ada ini, keamanan Betul. ini, sudutnya ini. Oke. Karena sebagai contoh kalau kita menggunakan pisau seperti ini, Bapak. Ya Pak. Nah, ini kalau dia pakai gaya tarik kan seperti ini aman tangan kita. Ini di sini aman. Oh, Tetapi kalau ini sudah banyak sekali orang seperti ini, ketika dia mau menyembelih dengan gaya tarik seperti ini, sapinya bergerak dan dia lupa ini kurang keras ngikatnya, maka ini akan nancep ke tangannya. Dan ini bahaya, Pak. Di sini kan nadi melukai. kita. Iya Pak. Itu yang bahaya, sehingga dari sisi ini yang perlu diperhatikan. Sisi pisaunya ya, Ya, Pak, harus jenis yang pisaunya. safety. Safety, Harus ya. ada yang ada stoppernya ya kawan baper. Oke. Kemudian ini contohnya juga sama. Ini kan ada safety-nya juga ini. Nggak usah dibuka ya nanti. Nah, ini kan sama ada safety-nya. Nah, selain yang terakhir untuk kita bicara pisau adalah tentu ketajaman. Iya Pak. Ya, ketajaman. Kalau biasanya kalau di RPH kita ngetes ketajaman itu dengan kuku. Kalau kita tempelkan dengan kuku dan sudah tidak terpleset pisau itu, makanya sudah cukup tajam. Bisa dengan kuku. Tapi ini karena saya pakai sarung tangan, jadi biasanya dengan kuku ini cukup. Atau Biasanya saya perhatikan orang pakai itu Pak, kertas. ya, tapi kalau di RPH kan di tempat penyembelihan Nggak ada kita kertas. kesulitan. Kesulitan. Jadi biasanya dengan Kuku kuku gini paling cukup, cepat ya. kuku ya Pak ya. Ya, atau Kalau- mungkin biasanya dengan Mbak. Pisau seperti ini dengan rambut. Ini kan dengan rambut. Rasanya apa Pak? Sama. Dia tidak bisa ditarik, dia sudah kayak macet gitu. Artinya dia tajam. Udah tajam. Kalau dia mulai tumpul, digini kan lolos-lolos saja dia. Oh iya iya iya, oke. Itu. Jadi ada bercara. Itulah yang Banyak ya Pak, Ya. harus diperhatikan seorang tukang jagal bahkan sampai pisaunya sekalipun ya. ya. Oke. Kembali lagi ini dalam rangka mendukung atau mensupport kerjanya si jagal itu, Mbak. Iya. Sekali lagi dia punya skill yang bagus, dia punya teknik yang bagus. Kalau tidak didukung dengan Peralatan. yang mendukung, wah ya sia-sia Sia-sia kayaknya. ya Pak. Jadi intinya dia paham teknik menyembelih, Ya. dia tahu titiknya, dia menggunakan pisau yang tajam. Insya Allah penyembelihan itu akan cepat sekali Dan- membuat si hewan itu mati. Dan paham apa tadi Pak? Syariat. Syariatnya, Syariat, ya, iya. syariatnya itu yang mengenai di mana titiknya, terus kemudian doanya apa, yang gitu-gitu. Oke. Karena masalahnya kan di masyarakat juga tentang syariat penyembelihan ini berbagai macam lah, Mbak. Doa Berarti- yang dibaca itu kadang-kadang beraneka ragam gitu. Itu harus kita rapikan, kita ajarkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Gitu. Oke, siap. Seperti itu. Jadi kompleks sekali ya Pak, nggak cuma bunuh tapi ada hal, ada Iya. manajemen yang harus diperhatikan di situ. Mulai dari pengambilan sapi dari kandang sampai Eksekusi. gitu, Mbak. eksekusinya. Ya, Oke. sampai daging itu dibagikan kepada mustahik. Tertarik nih Pak kawan baper untuk berlatih gitu loh Pak. Iya. Kalau misalnya ada info bagaimana Pak? Atau Selama ini kita sudah bergerak, Mbak. Alhamdulillah ini walaupun saya baru kan di Kupang ini, Iya. baru tapi saya alhamdulillah sudah beberapa kali ke masjid-masjid ini kita sebarkan flyer untuk istilahnya bukan pelatihan tapi sosialisasi. sosialisasi? Oke, Sosialisasi siap. ke masjid-masjid dan kadangkala ada yang tertarik. Pak, ini kan kalau pelatihan, saya katakan ini bukan pelatihan tapi ini sosialisasi. Kalau pelatihan ada mekanismenya Iya. dan itu balai kami lah yang tanggung jawab. Oke. Balai Besar Pelatihan Peternak Kupang yang tanggung jawab terhadap pelatihan. Pelatihan itu nanti komplit, di situ ada kurikulum yang harus dibuat. Itu semua metode yang digunakan sampai nanti ingat tahun 2024 adalah tahun wajib halal bagi Oke. usaha kecil dan menengah. Itu sangat banyak membutuhkan salah satu syaratnya memperoleh sertifikat wajib halal itu bagi UKM ini adalah
dia punya juru sembelih halal yang tersertifikasi, Mbak. Oke, kawan baper, ingat ya, kalau mau jadi juru sembelih halal atau tukang jagal yang apa ya Pak, yang lebih mantap lagi itu harus tersertifikasi. Betul. Caranya dapatkan sertifikat itu bagaimana Pak? Ya, mekanismenya agak membutuhkan waktu lebih, Mbak ya. Yang pertama adalah dia harus ikut pelatihan yang berbasis dengan SKKNI. Oke. Standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Itu ditetapkan oleh pemerintah dan kita SKKNI kita nomor 196 tentang juru sembelih halal ini sudah ada. Dan kemudian setelah mereka berlatih, maka mereka akan diikutkan sertifikasi. Bayar nggak Pak? Nah, pertanyaannya bagus sekali. Soalnya kan udah pelatihan nanti bayar, sertifikat dibayar, ya gimana dong? Betul. Alhamdulillah Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang ini saat ini punya paket sertifikasi gratis. Oke. Nah, itu dibutuhkan apa? Untuk warga masyarakat yang ingin sertifikasi itu, tapi dengan catatan harus berkelompok gitu, Pak. Karena kan sulit kalau satu sulit nanti. Oke, ya. Sehingga harus kelompok, misalkan 30 orang. Nah, saat ini kebetulan sekali Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang saat ini sedang menjalin kerjasama dengan DMI Provinsi NTT. Oke. Jadi bagi warga semua, jika ingin tertarik ikut, daftar ke DMI. Oke. Nanti DMI lah yang mengorganisasi Anda semua, untuk teman-teman baper. Kemudian nanti DMI lah yang berhubungan dengan kami, lah kami yang akan menyusun semua. Sehingga diikutkan pelatihan, terus kemudian ikut sampai sertifikasinya gitu. Dan sertifikasinya BNSP loh ya, bukan sertifikat balai, BNSP dari pusat ya Pak, Badan Standarisasi. Itu nanti yang menjadi istilahnya SIM Anda lah, menjadi pendamping usaha kecil menengah tahun 2024 itu wajib gitu. Oke, Pak Hendro, sangat menarik perbincangan kita ini dan semoga kawan-kawan baper tertarik nih untuk gak cuma untuk skill ya, tapi memang pemahaman manajemen kurban itu lebih kompleks lagi. Jangan asal-asal lagi, tapi jadilah juru sembelih halal yang tersertifikasi ya Pak. Iya, betul Pak Hendro ya. Oke, sekarang jika ada pertanyaan dari kawan baper, kami bersedia untuk menerima kritik dan saran Anda, kawan baper, di website BBP Kupang. Dan jangan lupa juga untuk tetap follow dan like, comment, subscribe podcast-podcast kita berikutnya di YouTube BBP Kupang Media. Pak Hendro, ada sepatah dua kata lagi untuk kawan baper? Baik. Kawan baper sekalian, jika Anda membutuhkan semacam pelatihan singkat atau sosialisasi, kami sangat terbuka. Kami akan mendatangi Anda. Alhamdulillah kalau Anda mau berkumpul dalam sebuah majelis di masjid misalkan. Karena selama ini kami sudah keliling di sekitaran Pulau Kupang. Bahkan besok dua hari lagi, mohon maaf, hari Jumat besok, saya harus ke TTS, juga sama, akan melatih beberapa jagal yang ada di masjid-masjid di sekitaran Batu Putih. Jadi tinggal kontak kami, kita sepakati jadwal, kami meluncur. Kenapa? Ini dalam rangka kita sama-sama bergerak ke arah yang lebih baik lagi. Dan itu adalah salah satu tugasnya dari Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang. Begitu Pak Sofi. Siap, terima kasih Pak Hendro. Kawan-kawan baper, tetap semangat, tetap sehat dimanapun kalian berada, dan tetap dukung kami untuk memberikan informasi yang inovatif, inspiratif, dan edukatif untuk kawan-kawan baper semua. Dadah kawan baper.